Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada kali ini Najid Ngaji akan menceritakan keteladanan Masyayikh Sidogiri, yaitu Sayyid Sulaiman, Kiai Aminullah, Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim, Kiai Bahar bin Nur Hasan, Kiai Nawawi bin Nur Hasan, Kiai Abdul Aziz bin Urif, dan Kiai Abdul Jalil bin Fadil. Berikut ini adalah kisah-kisah keteladanan Masyayikh Sidogiri. Sayyid Sulaiman tidak ditakdirkan menjadi hakim kerajaan Mataram. Sayyid Sulaiman, pendiri pondok pesantren Sidogiri, dikenal sebagai ulama yang alim, bijaksana, dan memiliki berbagai macam karomah. Saat membuka lahan Sidogiri yang masih berupa hutan belantara untuk mendirikan pesantren, beliau harus berjuang melawan bangsa jin yang menguasai tanah Sidogiri waktu itu. Konon, kealiman serta kekeramatan beliau terdengar oleh Paku Buwono III, Raja Mataram. Sang raja pun mengundang beliau ke keratonnya. Raja berjanji akan memberikan hadiah dan akan mengangkatnya menjadi hakim di Mataram. Sayyid Sulaiman menjadi gelisah. Beliau dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, beliau khawatir tidak bisa menjalankan jabatan hakim dengan adil. Pun pula tanggung jawab seorang hakim sangatlah besar di hadapan Allah kelak di akhirat. Di sisi lain, beliau tidak kuasa menolak keinginan sang raja. Sayyid Sulaiman akhirnya berangkat memenuhi undangan sang raja. Di tengah perjalanan, tepatnya di desa Batek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit. Dalam masa sakitnya, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertemuannya dengan sang raja akan berbuah kebaikan, baik bagi dirinya ataupun masyarakat luas, maka beliau memohon agar diberi kesembuhan dan dapat bertemu dengan Raja Mataram. Tetapi jika tidak, maka beliau memohon lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya, permintaan kedualah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dan dikebumikan di Mojo Agung. Hingga kini pesariannya di Mojo Agung selalu ramai diziarahi masyarakat. Kiai Haji Aminullah, kiai yang selalu mengisi air jeding masjid. Kiai Aminullah adalah menantu Sayyid Sulaiman yang meneruskan ke pengasuhan pondok pesantren Sidogiri. Beliaulah yang mendirikan Masjid Jami Sidogiri. Tapi membangun masjid di tanah Sidogiri tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa kali masjid yang beliau bangun roboh karena ulah makhluk halus. Namun semua itu dapat diatasi berkat karomah beliau sebagai waliullah. Kiai Aminullah dikenal sebagai sosok wali yang ahli ibadah. Konon beliau berpuasa hingga 40 tahun lamanya. Beliau juga suka berkhidmah. Sehabis sholat tahajud, Kiai Aminullah mengisi air jeding Masjid Jami Sidogiri sampai penuh. Kemudian pindah pada jeding-jeding yang lain. Hal itu beliau lakukan selama 40 tahun. Karena jeding-jeding selalu penuh di pagi hari, orang-orang dan santri heran sebab pada sore hari sebelumnya biasanya air jeding hampir habis. Mereka tidak tahu dan penasaran siapa gerangan yang berbaik hati mengisi air di jeding-jeding itu. Lalu ada santri yang berusaha untuk menyelidikinya. Ia tidak tidur untuk memata-matai orang yang mengisi jeding-jeding itu. Saat dini hari, santri itu mendengar kriek-kriek bunyi kerekan sumur. Tanpa pikir panjang, ia menyergap si penimba. Betapa terkejutnya santri itu begitu tahu bahwa orang itu adalah Kiai Aminullah. Ia pun meminta maaf dan menangis menyesali perbuatannya. Konon karena peristiwa tersebut, akhirnya santri itu menjadi wali. Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim saling tukar cowek dan ulek-ulek demi anak perempuan. 3 putra pertama yang lahir dari pasangan Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim dan Nyai Hanifah binti Kiai Mahalli, semuanya laki-laki. Mereka adalah Kiai Haji Bahar, Kiai Haji Dahlan, dan Kiai Haji Nawawi.
Wajar saja bila pengasuh pondok pesantren Sidogiri itu kemudian menginginkan anak perempuan. Untuk memenuhi keinginan itu, beliau dianjurkan untuk mengikuti tradisi masyarakat berupa saling bertukar cowek dan ulek-ulek dengan orang yang memiliki anak perempuan. Saran itu beliau lakukan tanpa sedikit pun meyakini bahwa seandainya keinginan beliau terkabul, tradisi itulah yang memberi dampak atau asar. Tak lama kemudian, Allah mentakdirkan apa yang diinginkan Kiai Nur Hasan. 3 anak perempuan lahir menyusul, yaitu Nyai Munawwarah, Nyai Fatonah, dan Nyai Anisatun. Sebagai seorang ulama yang allamah dan berbekal akidah yang kokoh, beliau tetap meyakini bahwa Allah lah yang menyebabkan beliau memiliki putri perempuan. Sedangkan tradisi yang beliau jalankan tidak memberi dampak apa-apa. Kiai Bahar bin Nur Hasan, khusyuk dzikir, tak sadar ada banjir. Banyak yang mengenal Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan Sidogiri hanya dari yang ilmu ladunninya. Padahal Kiai yang menjadi pengasuh Sidogiri saat berusia 12 tahun itu memiliki banyak karomah dan keistimewaan lainnya. Salah satunya, beliau dikenal khusyuk saat berzikir hingga kadang tak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Suatu ketika, usai menunaikan sholat Jumat, Kiai Bahar tidak beranjak dari Masjid Jami Sidogiri dan larut dalam zikir. Tiba-tiba datang banjir besar yang membuat rumah-rumah warga Sidogiri tergenang air. Banjir itu bahkan mencapai tangga pertama lantai Masjid Jami Sidogiri. Padahal lantai masjid dibuat sangat tinggi dan biasanya aman dari banjir. Tetapi Kiai Bahar yang sedang di masjid tidak menyadari kejadian itu. Beliau baru menyadari ketika hendak keluar dari masjid, ternyata terompah beliau raib. "Mana terompahku?" tanya beliau. "Banjir Kiai," jawab orang-orang. "Ada banjir kok tidak bilang-bilang?" ujar beliau, padahal banjir berlangsung cukup lama. Wiridan atau wirid yang biasa dibaca Kiai Bahar adalah ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Sedangkan adiknya Kiai Nawawi bin Nur Hasan lebih suka membaca surat Yasin. Oleh karenanya, maka tidak heran jika Kiai Khalil Nawawi Sidogiri pernah berpesan, kalau berziarah ke makam Kiai Nawawi baca surat Yasin, dan kalau berziarah ke makam Kiai Bahar baca surat Al-Ikhlas. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, tali NU dari Kiai Nawawi Sidogiri. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Tak banyak yang tahu beliau menjadi mustasyar PBNU sampai akhir hayatnya. Di samping beliau juga menjadi pengikat NU. Setelah para ulama sepakat mendirikan NU, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya untuk membuat lambang NU. Lewat istikharah, Kiai Ridwan mendapat isyarat gambar bumi dan bintang 9. Hasil itu segera ia laporkan kepada Kiai Hasyim. Kata Kiai Hasyim, "Gambar itu sudah bagus, tapi saya minta kamu sowan ke Kiai Nawawi di Sidogiri Pasuruan untuk meminta petunjuk lebih lanjut." Kiai Ridwan segera menemui dan mengutarakan maksudnya kepada Kiai Nawawi yang di kalangan ulama saat itu dikenal dengan Kiai yang mukasyafah. Beliau menjawab dalam bahasa Jawa, "Saya setuju dengan gambar bumi dan bintang, namun masih perlu ditambah tali untuk mengikatnya dan juga ditambah tulisan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kiai Nawawi juga meminta agar tali yang mengikat gambar bumi ikatannya dibuat agak longgar. Setelah lambang itu disahkan, Kiai Nawawi di hadapan kiai-kiai berkata, "Selagi tali yang mengikat bumi itu masih kuat, maka sampai kiamat NU tidak akan habis dan selalu ada." Kiai Haji Abdul Azim bin Urif, kiai yang suka menanam pohon. Setiap usai sholat subuh, Al-Arif Billah Kiai Abdul Azim bin Urif pergi wiridan ke tegalnya.
Sesepuh pondok pesantren Sidogiri itu memang banyak memiliki sawah dan tegal, bahkan berkebun sendiri. Dalam berkebun, beliau tidak memakai pembasmi hama berbahan kimia, tetapi memakai gula yang ditabur di bawah pohon. Hasilnya hama-hama tak mengganggu tanaman, tapi memakan gula-gula tersebut. Kata beliau tentang pembasmi hama, meski tampak baik, memakai pembasmi hama itu tidak baik. Ini didorong oleh syafaqah atau kasih sayang beliau kepada binatang. Jadi kesenangannya bercocok tanam tidak mengurangi kasih sayangnya kepada binatang. Kiai Abdul Adzim juga senang menanam di berbagai tempat. Ketika menghadiri undangan keluar, menantu Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Hasan bin Nawawi ini selalu membawa tunas kelapa. Bila melihat tanah kosong, beliau minta izin kepada pemilik tanah untuk menanam kelapa di sana. Kalau saja banyak yang berbuat sama, menanam banyak pohon dan menyayangi binatang-binatang, tentu kerusakan lingkungan bisa kita hindari. Menjual dan membeli dengan kasih sayang. Meski menjadi sesepuh pondok pesantren Sidogiri, Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Adzim bin Urif suka berbelanja sendiri di pasar. Dalam jual beli, Kiai yang masyhur dengan kewaliannya itu tak hanya berpikir untung rugi untuk dirinya sendiri. Bila membeli dan menjual dengan pertimbangan kasih sayang pada sesama manusia. Terbukti kalau ada penjual yang ketepatan jualannya tidak laku, maka Kiai Abdul Adzim membeli semua barang dagangannya orang itu. Bila juga sangat bijak dalam menjual barang, tidak suka merugikan orang lain. Suatu ketika, beliau menentukan harga kuda kepada Kiai Haji Bakir menantunya sebesar Rp2.500 harga waktu itu. Ternyata kuda itu ditawar orang dengan harga 2.000. Kiai Bakir tidak memperbolehkannya sebab harganya tidak sampai kepada harga yang ditetapkan oleh Kiai Abdul Adzim. Keesokan harinya kuda itu mati. Melihat kejadian itu, Kiai Bakir melaporkan hal itu kepada Kiai Abdul Adzim dan mengatakan, kok seandainya kuda itu diberikan, maka kita masih untung dan mendapatkan uang. Kiai Abdul Adzim malah berkata, justru karena tidak kamu berikan, kita mendapat keuntungan karena tidak merugikan orang lain. Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil ketika santri bernyanyi di depan Kiai. Di masa kepengasuhan Hadratus Syekh Kiai Abdul Jalil bin Fadil, malam Selasa adalah malam libur bagi semua santri. Bermacam aktivitas mereka lakukan. Ada yang pergi menanak nasi, ada pula yang wiridan di masjid atau ngobrol di kamar masing-masing tentang segala macam yang ada kaitannya dengan aktivitas sehari-hari, melepaskan kesumpekan. Sementara itu, ada pula yang berkumpul di surauha sambil bergurau. Di antara santri yang berkumpul di surau itu, ada yang bernyanyi bersama beberapa temannya. Dia asyik saja bernyanyi sambil tersenyum. Semuanya senang, larut dalam kegembiraan, tertawa terbahak-bahak. Tanpa mereka sadari, Kiai Jalil sudah ada di tempat itu dari arah belakang. Si santri yang bernyanyi dan semua kawannya tidak tahu bahwa ada Kiai di belakang mereka. Sejurus kemudian mereka sadar bahwa dari tadi Kiai Abdul Jalil ada di antara mereka. Semuanya kontan diam, takut dan gemetar. Keringat dingin perlahan turun ke kening, padahal tubuh terasa panas. Mereka merasa berbuat kesalahan pada Kiai, tapi Kiai tidak marah pada saat itu. Hanya keesokan harinya bila menulis di papan, utlub uluman wajtahin katsiran. Carilah ilmu sebanyak mungkin dan bersungguh-sungguhlah. Pesan Kiai Abdul Jalil bin Fadil itu menjadi pegangan prinsip pokok bagi santri Sidogiri untuk giat menuntut ilmu pengetahuan agama. Kalimat itu juga banyak ditulis dalam almanak dan buku-buku.